Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk kembali menggelar rapat paripurna terkait jawaban Bupati Nganjuk terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Kabupaten Nganjuk tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Nganjuk Raditya Yuwangga ini dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumedi, anggota DPRD Nganjuk dan OPD terkait yang dilakukan secara virtual. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang meningkat di Kabupaten Nganjuk. Dalam rapat tersebut, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumedi membacakan jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk, mulai dari PDI Perjuangan, Hanura, Demokrat, Nasdem, Golkar, PKS, PKB, PPP, dan Perindo. Dalam beberapa sorotan dari fraksi, menurut PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumedi ada 3 yang masih belum optimal. Sedangkan terkait dana refocusing, PLT Bupati mengatakan pada tahun ini dana refocusing menurun menjadi 87 miliar. Selain itu, terkait pengisian jabatan, PLT Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Nganjuk akan melakukan open bidding atau lelang terbuka. Ada 3 yang masih belum optimal ya. Yang pertama industri perdagangan, tenaga kerja, dan pariwisata. Ini kan karena pandemi itu kan terganggu ya, sehingga 3 sasaran ini yang belum optimal ya. Yang kedua yang berkaitan dengan pengangguran dari 3,23% sekarang 4,8%, berarti kan pengangguran meningkat kembali lagi karena pandemi ini multiplier effect ya, sehingga pengangguran termasuk kemiskinan kalau dibandingkan yang lain mungkin kita kecil, tapi juga kemiskinan kita juga naik ya, kurang lebih 11,62% ya, yang sebelumnya kan 11,24 ya. Maka ini menjadi perhatian kita untuk tahun ini, satu di pengangguran, yang kedua di kemiskinan, termasuk juga di infrastruktur jalan-jalan, utamanya di daerah Gondang, Lengkong itu masih perlu fokus untuk pembangunan jalan, terutama jalan kabupaten. Tadi juga ada masukan untuk yang eselon 2 ya, kita kita open bidding ya, lelang terbuka untuk eselon 2. Untuk eselon 3 mungkin nanti juga ya pelibatan Baperjakat dan OPD terkait. Kita nggak mau janji, kita harus laksanakan apa yang kita dengung-dengung di awal tadi. Nanti nunggu, kita masih PLT ya, mungkin nanti kalau sudah itu kan ya nanti kita akan umumkan lah, termasuk ke media ya, termasuk masukan-masukan dari media, siapa saja yang katakanlah punya kapasitas di situ ya monggo saja nanti beri masukan kita. Mari kita bersama-sama untuk bangun Nganjuk lebih baik. Pak, terkait dana refocusing tadi seperti apa Pak tanggapannya? Dana refocusing tadi kurang lebih 279 miliar tahun yang lalu. Ya, kan ini kan kaitannya dengan pertanggungjawaban tahun 2020. Kurang lebih 279 miliar. Dan itu ada 3 pos. Yang pertama untuk dana kesehatan, 2 untuk pemulihan ekonomi, yang ketiga untuk sosial safety, kegiatan sosial. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan dalam rapat paripurna ini ada beberapa pertanyaan dan masukan. Salah satu pertanyaan dari fraksi DPRD yang terkait pengisian jabatan mulai dari eselon 2 sampai seterusnya. Pihaknya berharap komunikasi yang sudah bagus ini komitmennya tetap bisa terjalin, sehingga terkait dengan tata kelola pemerintah di Kabupaten Nganjuk benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat di Nganjuk secara umum. Ada pertanyaan, juga ada masukan. Pertanyaan-pertanyaan dari fraksi, misalkan tentang pengisian jabatan. Contoh, pengisian jabatan mulai dari eselon 2 dan seterusnya. Ini
karena yang kemarin-kemarin ada pengisian yang tidak sesuai dengan jobnya. Misalnya kemarin asesmennya ikut A, tapi ternyata dia waktu pengisian di B. Ini kan juga pertanyaan, juga masukan, sehingga ke depan hal semacam itu jangan sampai terulang lagi. Dan sudah dijawab oleh Pak PLT, ini masukan diterima dan ditindaklanjuti, contoh seperti itu. Sehingga terkait itu ya kita tinggal menunggu tindak lanjutnya. Mudah-mudahan komunikasi yang sudah bagus ini komitmennya tetap bisa terjalin, sehingga terkait dengan tata kelola pemerintah di Kabupaten Nganjuk benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat di Nganjuk secara umum.